adalah suatu kesalahan untuk memisahkan perdagangan dari pertanian. Kita harus berkembang bersama atau kita akan mati bersama. Otto von Bismarck. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian adalah komoditas penting dalam menjaga kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sebagai usaha menyediakan bahan pangan bagi manusia. Sektor pertanian tersebut dapat memberikan perubahan besar untuk pembangunan Indonesia jika pengelolaan SDM di bidang pertanian dikelola dengan maksimal. Faktanya, pengelolaan SDM di sektor pertanian belum dapat dimaksimalkan sehingga ketergantungan akan impor semakin meningkat. Dapat dilihat kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km persegi yang mempunyai jumlah penduduk 704.460 jiwa, hanya sebanyak 2.718 penduduk asli Semarang yang berprofesi sebagai petani. Hasil pertanian yang belum mencukupi kebutuhan konsumsi disebabkan oleh masyarakat yang tidak menggunakan teknik yang tepat dalam mengelola pertanian dengan maksimal. Ketergantungan akan impor bahan pangan yang disebabkan karena hasil pertanian yang belum mencukupi kebutuhan konsumsi menjadikan Indonesia mengalami permasalahan baru, yaitu kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang menghadapi masalah kemiskinan yang cukup serius. Badan Pusat Statistik Indonesia pada Maret 2018 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,95 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu kota di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan yang cukup serius adalah Kota Semarang. Kota Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan di wilayah tersebut. Namun nyatanya, hingga saat ini, Kota Semarang masih menghadapi masalah jumlah penduduk miskin yang cukup serius. Hal itu disebabkan karena hasil pribumi lokal Semarang belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menawarkan sebuah gagasan berupa Amanat, Agriculture Management and Practice, sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pangan berbasis Improving Rice Cultivation Skills dalam mendukung SDM unggul di Kota Semarang. Alasan kami memilih gagasan ini adalah karena permasalahan yang dihadapi di Kota Semarang sendiri sangat kompleks. Tidak hanya mengatasi permasalahan kemiskinan karena kualitas pangan yang kurang baik, akan tetapi juga permasalahan semakin menipisnya wilayah pertanian di kawasan Kota Semarang yang tergantikan dengan kawasan industri karena kurangnya minat generasi muda dalam menjadi profesi sebagai petani. Program Amanat. Amanat adalah program yang dibentuk untuk memaksimalkan potensi pertanian dan perdesaan bagi suatu daerah. Amanat merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam suatu wilayah dengan bertumbukan kepada kekuatan lokal, serta menawarkan kesempatan kepada pemerintah daerah dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan sebuah inovasi terhadap potensi lokal yang dimiliki dan bertujuan pada peningkatan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi generasi muda desa. Program unggulan dalam kegiatan Amanat. Pemberdayaan pemuda pedesaan merupakan salah satu program prioritas yang dilakukan oleh P4S Tani Mandiri. Oleh karena itu, dalam implementasian program Amanat terdapat beberapa program unggulan yang dilakukan untuk mencapai pemberdayaan pemuda desa. Program yang pertama yaitu program pemberdayaan pemuda menganggur. Program yang kedua yaitu program pemberdayaan generasi petani. Program yang ketiga inovasi lapangan kerja yang inovatif, serta program yang terakhir yang berkaitan dengan teknologi, yaitu pengembangan community development untuk mengajari pemuda di Kota Semarang belajar tentang teknologi pertanian. Dalam pemberdayaan pemuda menganggur, pemuda desa yang berandalan dan menganggur akan dilatih oleh kalangan akademisi dan praktisi untuk mengolah lahan pertanian atau ladang. Kegiatan memberdayakan pemuda pengangguran dan berandalan dilakukan oleh tokoh pemuda
dan Ketua Karang Taruna. Program selanjutnya yaitu pemberdayaan generasi petani. Program ini dapat dikatakan sebagai upaya nyata para petani khususnya dalam melakukan regenerasi. Pada program pemberdayaan generasi petani, materi pelatihan untuk pemuda tidak hanya usaha tani komoditas tertentu, tetapi juga materi agribisnis lainnya, baik dalam penyediaan input produksi, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, dan pengelolaan kelembagaan. Program selanjutnya yaitu inovasi lapangan kerja inovatif. Dalam program ini, para pemuda tani tidak lagi dilatih dalam aspek agribisnis sayuran saja, tetapi juga keterampilan bidang wirausaha peternakan dan agroindustrinya, penguatan kepemimpinan, dan kapasitas pengelolaan institusi, agrowisata, pengembangan tanaman rempah atau obat-obatan, dan sistem agroforestry. Pengembangan prinsip CD atau Community Development dalam pengembangan pemuda dalam program aplikasi penerapan CD ini yaitu pemuda diberi pelatihan tentang penggunaan teknologi untuk pemasaran hasil pertanian serta penerapan teknologi lainnya untuk menciptakan bibit unggul baru di berbagai jenis pertanian. Strategi implementasi amanat. Di dalam strategi implementasi gagasan amanat terdapat beberapa langkah untuk pengimplementasiannya. Di antaranya yaitu tahapan persiapan. Di dalam tahapan persiapan terdapat beberapa langkah terdiri dari tahapan riset, tahapan regulasi, tahapan pembangunan sektor pertanian, dan tahapan pendataan program amanat. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Di dalam tahapan pelaksanaan, amanat akan mulai beroperasi dengan menawarkan berbagai program pelatihan pertanian menarik bagi generasi muda dalam mengelola pertanian. Tahapan terakhir dari implementasi gagasan amanat yaitu tahapan pengawasan dan evaluasi. Di dalam tahapan pengawasan, amanat akan diawasi oleh pemerintah Kota Semarang bersama dengan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan agar dalam pengimplementasiannya amanat tidak berlawanan dengan rencana awal. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Dalam tahapan evaluasi dilakukan oleh seluruh staf dan pengurus program bersama dengan pemerintah Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kebermanfaatan program untuk lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk program selanjutnya. Hasil kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan karya tulis ilmiah ini adalah di Kota Semarang ini masih banyak permasalahan-permasalahan kompleks yang masih harus dihadapi oleh masyarakat setempat. Sejumlah permasalahan itu harus dihadapi oleh para petani di Kota Semarang. Salah satunya yaitu semakin sempitnya lahan pertanian yang disebabkan karena kurangnya minat dari generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, sehingga mengakibatkan hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Semarang. Hal ini menyebabkan permasalahan baru di Kota Semarang. Permasalahannya yaitu angka kemiskinan di Kota Semarang yang semakin meningkat. Melalui program amanat, Agriculture Management and Practice, diharapkan generasi muda dapat belajar tentang pertanian serta dapat meningkatkan ekonomi daerah melalui ketahanan pangan bangsa Indonesia.